Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah, NPM 2020 01001 dari kelas manajemen 6A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akhlak sosial. Ada dua poin yang akan saya bahas. Poin pertama yaitu prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Poin kedua yaitu pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Poin pertama yaitu prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip persatuan dan persaudaraan. Komunitas masyarakat harus terjalin persatuan dan persaudaraan, baik persaudaraan seagama antar pemeluk agama. Kedua, prinsip persamaan. Dalam prinsip persamaan ini, setiap warga negara mempunyai hak yang sama akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan untuk semua golongan tanpa terkecuali. Ketiga, prinsip kebebasan. Kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan hak dasar dalam hidup setiap orang dan merupakan pengakuan atas persamaan dan kemuliaan hak kemanusiaan seseorang. Yang keempat yaitu prinsip hidup bertetangga. Dalam hidup bertetangga harus saling menghormati, tidak boleh saling menyusahkan dan saling melakukan perbuatan jahat. Setiap rumah tangga atau keluarga harus memperlakukan keluarga lain layaknya seperti dirinya sendiri. Yang kelima yaitu prinsip musyawarah. Tanpa musyawarah, persamaan dan keadilan mustahil dapat dipenuhi. Karena dalam musyawarah semua peserta memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan. Yang keenam yaitu prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan, masyarakat diharuskan untuk berlaku adil kepada siapapun karena tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketujuh, prinsip pelaksanaan hukum. Setiap orang diperlakukan adil di depan hukum. Setiap orang harus mendapatkan pembalasan yang setimpal atas perbuatannya dan karena setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Poin kedua yaitu pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Dampak yang paling nampak di masyarakat adalah masalah kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang sering terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun karena ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak menjadikan masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem yang koruptif. Kemiskinan kultural tidak terkait dengan sistem yang dianut oleh suatu negara. Kemiskinan ini terpelihara oleh budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Islam memandang kemiskinan kultural tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan universal. Kemiskinan kultural sama artinya dengan bentuk pembudayaan miskin. Bahkan pada tingkat akut mereka merasa mengemis atau meminta-minta adalah hal yang wajar dan bagian dari mata pencaharian. Padahal jelas Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas adalah menafkahkan dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua bentuk kemiskinan di atas membawa akibat turunan seperti kebodohan. Maksudnya, jika keadaan miskin akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengenyam pendidikan secara baik. Islam memberi jalan keluar pada setiap muslim untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Ketidakterbatasan ilmu dalam Islam banyak dituangkan dalam Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat turunan lainnya dari kemiskinan dan kebodohan adalah pengangguran. Semakin lama persoalan ini semakin membesar di tengah-tengah sistem ekonomi yang tidak memihak pada kaum miskin. Pengangguran bisa dilihat di dua sebab yang berbeda. Yang pertama, sebab eksternal, yaitu jika keadaan sekitar yang tidak memberi peluang pekerjaan yang layak bagi pencari kerja. Banyak sekali peluang pekerjaan yang hanya memihak pada golongan, kelompok, atau kepentingan tertentu saja sehingga menutup kemungkinan persaingan yang sehat di antara pencari pekerjaan.
Sebab kedua yaitu berkaitan dengan internal manusia sendiri, yakni terpeliharanya budaya malas di sebuah masyarakat. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Quran Surah Hud. Sejalan dengan maksud ayat di atas, pengangguran bisa diidentikan dengan sikap diam atau tidak mau berusaha seseorang dalam menghadapi realitas hidupnya. Sehingga makna akar kata miskin yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sakana yang berarti diam atau tenang, mungkin merujuk pada sikap ini. Nampaknya persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran saling terkait satu sama lain, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan apabila hanya satu persoalan saja yang diselesaikan. Persoalan satu bertumpu pada persoalan lain, dan dalam menyelesaikannya harus menyeluruh tanpa meninggalkan atau menunda lainnya. Kiranya tugas seorang muslim seyogyanya menyelesaikan persoalan ini juga secara komprehensif, jika mau dikatakan muslim yang kafah. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.